Kita masuk pada bab niat, hadis yang kedua dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. An ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhshu jaisun al-Ka'bata fa idza kanu bi baida al-ard bi baida min al-ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qal yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Muttafaqun alaih. Hadis yang kedua ini dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyata radhiyallahu anha. Jadi dari istri Nabi namanya Aisyah, ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mendapatkan gelar Ummul Mukminin. Yang memberikan gelar Ummul Mukminin ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat Al-Ahzab ya, ayat yang ke-6 surat ke-33, wa aswajuhu ummahatuhum. Istri-istri beliau adalah ibu-ibu bagi mereka, bagi orang-orang yang beriman. Jadi kedudukan istri Rasulullah SAW, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, juga para pemirsa dimanapun berada, adalah sebagai ummahatul mukminin, ibu-ibu bagi orang-orang yang beriman. Apa di antara yang menjadi konsekuensi dari itu? Namanya juga ibu. Maka ketika Rasulullah SAW wafat, tidak boleh ada orang yang menikahi istri-istri beliau, ya, karena kedudukannya seperti ibu. Tapi dalam hubungan keseharian, kalau bukan mahramnya tetap orang lain, ya. Kalau bukan mahramnya tetap orang lain. Dalam konteks masalah pernikahan, tidak boleh menikahi istri-istri Rasulullah SAW setelah wafatnya beliau. Ibunda Aisyah mendapatkan kunyah namanya Ummi Abdillah. Padahal kita tahu bahwa ibunda Aisyah ini tidak punya putra. Ya, dalam pernikahannya dengan Kanjeng Nabi tidak punya putra. Nah, siapa Abdullah ini? Ini keponakannya. Ya, keponakannya, putra dari Asma, biasa ikut sama ibunda Aisyah, sehingga beliau kemudian mendapatkan julukan Ummi Abdillah, ibunya Abdullah, begitu. Kemudian sedikit tentang ibunda Aisyah, bahwa beliau ini orang yang ahli ibadah, kemudian ahli ilmu, rujukan para sahabat, termasuk yang di antara orang-orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Terutama hadis-hadis tentang aktivitas Rasulullah SAW ketika beliau ada di dalam rumah, Bapak Ibu. Kalau Nabi ada di masjid, Nabi dalam perjalanan, Nabi ada di majelis taklim, Nabi ada pada haji, Nabi ketika berjihad, para sahabat banyak meriwayatkan untuk kita. Tapi ketika beliau masuk rumah, ya, kan praktis orang luar tidak tahu bagaimana kehidupan Nabi. Nah, di antara yang paling banyak menyampaikan kepada kita narasi atau cerita tentang Rasulullah SAW adalah ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau juga mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala sebagai wanita yang suci. Tatkala ada tuduhan dari orang-orang munafik bahwa ibunda Aisyah berbuat selingkuh dengan seorang laki-laki, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan dalam surat An-Nur pernyataan tentang kesucian ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah memberikan keridhaan kepada beliau dan kepada keluarga Nabi yang lain. Baik, kita masuk kepada pembahasan hadis. Kata ibunda Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakshu jaisun al-Ka'bata. Akan ada
sekelompok pasukan. Ya, jadi ini kejadian belum terjadi. Ini antara Allah sallallahu alaihi wasallam Allah Ta'ala kemudian hari baik konteks kehidupan hari kiamat. Jadi Nabi mengatakan adaan oleh Allah Subhanahu wa taala di perut bumi. Jadi kejadiannya mirip dengan dulu pada masa yang lalu ada kisah namanya Qarun, Bapak Ibu. Pada masa Nabi Musa alaihissalam, Qarun ini orangnya sombong, merasa dia kaya, hartanya paling banyak. Ketika ditanya Qarun, dari mana hartamu? Katanya karena ilmu yang ada pada saya. Ya, karena kesombongan Qarun, ketakaburan Qarun ini disebutkan dalam surat Al-Qasas surat ke-28 ayat yang ke-81 Allah mengatakan fa khasafna bihi wa bidarihi. Kami benamkan dia Qarun bersama-sama dengan rumahnya, dengan seluruh hartanya dibenamkan oleh Allah. Nah, jadi khasafa yakhsifu ini dibenamkan oleh Allah. Nah, tadi pasukan tadi yang akan menyerang Ka'bah Bapak Ibu itu yukhsafu bi awalihim wa akhirihim. Semua dari yang paling depan sampai yang paling belakang dibenamkan oleh Allah di perut bumi ini. Mendengar kata Nabi ini, Ibunda Aisyah kemudian bertanya, qalat qultu ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awalihim wa akhirihim wa fihim as minhum. Kok semua orang itu dibenamkan oleh Allah di bumi dari depan sampai yang paling belakang, di tengah-tengah ada orang yang bukan anggota pasukan itu. Ya. Jadi ini kan rombongannya banyak, ada orang yang sebetulnya bukan anggota pasukan. Kata Ibunda Aisyah, ada orang-orang yang lagi di pasar, mungkin jualan, mungkin berbelanja, mungkin ngirim barang dan sebagainya. Ini bukan pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Waman laisa minhum, dan orang-orang yang bukan dari kelompok mereka, ya. Jadi tidak termasuk grup tadi itu. Kok bisa semuanya kemudian dibenarkan oleh kita menjauhi orang dolim. Jangan kok buat dolim, jangan. Kenapa? Sesuatu dengan mereka. Di surat ke-8 ayat yang ke fitnat alladzina dzalamu kalian kepada bisa bencana yang tidak hanya menimpa orang-orang dolim saja. Kalau orang dolim dapat bencana, dalam tanda petik mungkin wajar begitu. Tapi kalau orang tidak punya niatan jelek, ikut terlibat dalam mendapatkan musibah, ini kan sesuatu yang berbeda hadirin sekalian. Contoh misalnya begini, ya, ada orang yang di situ ada arena perjudian misalnya. Tiba-tiba ada orang yang dia tidak ada niatan sama sekali untuk berjudi, dia nggak suka dan nggak bisa dan nggak ada niatan, tapi dia ngumpul di situ, ya. Jadi kalau misalnya kemudian terjadi umpamanya digaruk sama pihak yang berwajib, yang terlibat perjudian maupun tidak, ini bisa kena semuanya begitu. Ya, dia ada di situ soalnya permasalahannya. Ya. Ada orang yang lagi minum minuman keras misalnya, juga paling enggak dia mendapatkan predikat sama dengan mereka. Kalau kemudian digaruk sama yang berwajib juga bisa ikut kena begitu. Nah,
Demikian pula ketika dalam sebuah wilayah ada masyarakat-masyarakat yang ada anggota masyarakat yang tidak baik, kemudian ada orang yang di sana tidak mengingatkan mereka, maka kalaupun mereka mendapatkan bencana dari Allah, maka orang yang baik ini apalagi jumlah sedikit bisa ikut kena bencana. Jadi kalau misalnya ada bencana, katakanlah umpamanya banjir atau gempa bumi, kan dia tidak nyasar nanti yang rumahnya hancur, yang maksiat-maksiat saja. Nih yang soleh-soleh misalnya sholat ke masjid aman. Kan tidak demikian hadis sekalian. Seringkali ujian bencana ini bisa menimpa siapa saja yang ada di situ. Ya, oleh karenanya saya ingin menyampaikan pentingnya kita untuk menjauhi orang-orang yang suka berbuat kedoliman. Nah, bagaimana kalau ada niatan di antara kita yang ingin mengajak kepada yang baik? Ya, jangan terlibat di sana. Misalnya kita undang ke tempat kita, ya kita ajak makan, misalnya ya silaturahmi ke rumahnya, bukan ke tempat perjudian, ke rumahnya, beda. Nah, begitu ya, berbeda. Sehingga ini hadis ini mengajak kepada kita untuk menjauhi mereka-mereka yang suka berbuat dolim. Kedua, siapa saja yang bergabung dengan suatu kaum yang secara sukarela dalam melakukan sebuah kemaksiatan, maka dosa dan siksaan dari Allah akan ditimpakan kepada mereka semuanya. Ya. Kemudian yang menjadi pembahasan pada hadis ini adalah ganjaran perbuatan tergantung kepada niat pelakunya. Ini sebagaimana yang hadis nomor 1, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Jadi kalau mereka tadi di situ tidak dalam rangka untuk menghancurkan Ka'bah, tidak punya niatan buruk kepada Ka'bah, nanti kalau dia ditenggelamkan di bumi ini oleh Allah, besok pada hari kiamat dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing ya. Baik, ini sekalian, ini hadis nomor yang kedua. Kita berpindah kepada hadis nomor yang ketiga. Ngan Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi, walakin jihadun wa niyatun. Wa idas tungfirtum fangfiru, muttafaqun alaih. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan Mekah, melainkan yang ada hanyalah jihad dan niat. Maka apabila kalian dipanggil untuk berperang fi sabilillah, maka berangkatlah. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa ma'nahu, ya, maksudnya adalah la hijrata min Makkah li annaha sarat daro Islam. Tidak ada lagi hijrah dari Mekah karena kota ini sudah menjadi negeri Islam, jadi wilayah Islam. Bapak Ibu hadirin dan seluruh pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan berhijrah. Ya, jadi pada masa Nabi kita tahu orang-orang Quraisy di Mekah itu tidak suka dengan Islam dan kaum muslimin. Mereka tidak rela ada orang yang kemudian menjadi Islam, sehingga tidak jarang di antara para sahabat kalau mereka orang-orang yang miskin, status sosial ekonominya rendah, bahkan mereka adalah para budak hadirin sekalian, mereka ini banyak yang digebuki, banyak yang dipukulin, dihajar. Misalnya Bilal bin Rabah, misalnya Amr dan bapaknya Yasir dan ibunya Sumayyah. Ada orang namanya Khobab bin Al-Arath, ya, ini digebukin sama mereka. Kalau yang masuk Islam ini orang kaya, para bangsawan dan pedagang sukses, dihambat perdagangannya, direcokin bisnisnya, dipersulit dagangnya. Ini kalau mereka orang-orang kaya. Ya. Nah, maka
kita mengenal ada peristiwa hijrah. Bahkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, para sahabat sudah hijrah lebih dahulu ke Habasyah. Saya mau menyampaikan, hijrah ini bukan peristiwa sederhana. Meninggalkan kampung halaman yang mereka tinggal bertahun-tahun di sana. Rumahnya ya di situ. Kalau kerja ya di situ. Kalau bisnis ya di situ. Tapi karena mereka tidak bisa mempertahankan akidah dan iman, dalam pengertian mendapatkan gangguan-gangguan yang bermacam-macam, Nabi kemudian mengizinkan para sahabat hijrah ke Habasyah. Jangan dibayangkan hijrah ke Habasyah itu seperti orang pindah kerja. Di beberapa instansi di negara kita ini kan orang dipindah-pindah ya. Ada kantor pajak, ada bea cukai ya, ada kehakiman, pengadilan, dipindah-pindah. Nah, ini orang dapat pekerjaan, ada mungkin rumah dinas, ada biaya transportasi segala macam. Hijrah ini tidak, Bapak Ibu, tadi meninggalkan apa yang mereka miliki ke sebuah tempat yang tidak mereka kenal sebelumnya, tanpa ada jaminan pekerjaan, rumah dan sebagainya. Ya, mereka kenapa berangkat ke sana jauh-jauh sampai ke Habasyah, ke Afrika, ke Ethiopia, dalam rangka mempertahankan akidah dan agar bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dengan baik. Jadi meskipun di Habasyah ini orangnya dipimpin oleh seorang Nasrani, namanya ada seorang raja yang sangat bijaksana, Raja Najasyi namanya. Tapi beliau ini orangnya adil, tidak pernah berbuat dolim kepada orang-orang. Nabi tahu itu, maka sahabat diizinkan untuk hijrah ke sana. Ya, kemudian Nabi juga hijrah ke Madinah bersama dengan para sahabat yang lain. Ini peristiwa besar yang berat. Ya, ada yang tadi saya sampaikan meninggalkan seluruh hartanya, ya ditinggalkan di Mekah dan sebagainya. Tapi mereka memiliki keimanan yang kokoh dan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, setelah ini Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah ya setelah penaklukan Mekah. Tahun yang ke-8 Hijriah terjadi Fathu Mekah. Setelah itu kemudian Mekah menjadi kota Islam ya, kota Islam di mana orang-orang bisa beribadah dengan nyaman, dengan baik. Maka setelah itu tidak ada hijrah lagi. Tapi kata beliau, walakin jihadun wa niyatun. Yang ada, yang tetap ada adalah jihad, semangat untuk berjuang yang terbaik untuk membela agama dan niat-niat yang baik. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Taala. Setiap kita perlu untuk memiliki niatan yang baik. Ya. Dan hijrah pada konteks menuju ke arah kebaikan tetap harus ada. Misal ada di antara putra-putri ya, di antara bapak ibu misalnya bekerja di sebuah perusahaan tapi di tempat itu tidak boleh memakai jilbab misalnya. Ya, kita baik-baik saja sama bos, sama juragan itu. Ya kalau tidak boleh pakai jilbab, yang ini merupakan perintah agama, saya tak pamit saja. Ya, saya pamit saja. Cari tempat lain yang membolehkan untuk memakai jilbab. Ada orang bekerja yang di tempat pekerjaannya sangat sulit melaksanakan sholat, misalnya. Sholat Jumat sulit, sholat jamaah sangat sulit, begitu. Maka tetap saja kita perlu untuk berhijrah. Berhijrah ke arah yang lebih baik lagi, di tempat yang lebih baik lagi, hadirin sekalian. Yang kayak begini tetap ada, ya, niatan-niatan baik untuk terus memperbaiki diri. Nah, jadi yang ada adalah jihadun wa niyatun. Maka niat-niat baik sangat diperlukan dalam setiap aktivitas kita. Kata Nabi kemudian, maka apabila kalian dipanggil untuk berperang, jadi wa idas tungfirtum, namanya mobilisasi kalau bahasa kita. Ada pemerintah ya, karena misalnya negara yang kita cinta ini kemudian diserang oleh musuh seperti pada masa lalu penjajahan Belanda dan seterusnya, pemerintah kemudian bersama dengan ulama menyerukan untuk berjuang melawannya, maka fangfiru, berangkatlah.
ya, berangkat untuk melaksanakan perintah ini. Nah, jadi setelah Fathu Mekah tidak ada lagi hijrah karena Mekah menjadi Darul Islam. Kandungan hadis yaitu penghapusan kewajiban hijrah dari Mekah ke Madinah karena kota itu sudah menjadi kota Islam. Dalam kaitan ini, hukum kota Mekah sama dengan kota-kota lainnya jika telah dibebaskan oleh kaum muslimin dari belenggu kaum musyrikin. Kemudian yang kedua, berita gembira dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Mekah akan menjadi Darul Islam untuk selama-lamanya, insyaallah taala. Di dunia ini Bapak Ibu ada dua kota ya yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Dajjal ini nanti akan keluar menjelang hari kiamat. Dia akan membuat kerusakan di berbagai belahan dunia. Kedatangannya sangat cepat. Dia masuk ke semua wilayah negara, begitu. Ya, dan dia akan berusaha memurtadkan orang-orang Islam, mengajak kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak beribadah kepada Allah. Ada dua kota, kata Nabi, yang Dajjal tidak bisa masuk ke dalamnya, yaitu kota Mekah Al-Mukarramah dan Al-Madinah, kota Madinah Al-Munawwarah. Ya, maka kota itu, kata Nabi, dijaga oleh para malaikat yang mulia. Dajjal nggak bisa masuk ke dalamnya. Kemudian yang ketiga, hijrah tetap disyariatkan selama di dunia masih terdapat negeri-negeri yang menyulitkan, ya, yang tidak beriman kepada Allah, yang kemudian mereka mempersulit kaum muslimin. Maka tetap ada perintah untuk berjuang menyampaikan ajaran-ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kebaikan yang terputus karena terputusnya hijrah dapat tercapai melalui jihad dan niat yang baik. Maknanya, hadirin sekalian, setiap kita harus memiliki niat baik. Ya, memperbaiki diri, memperbaiki hati, memperbaiki masa depan, memperbaiki masyarakat, tetap punya niatan-niatan yang baik. Baik, ini hadis nomor yang ketiga. Kita berpindah hadis nomor yang keempat. Kitab Riyadhus Shalihin ini harus sabar Bapak Ibu, banyak hadisnya. Ngan Abi Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu maqal, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil Madinah la rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Wa fi riwayatin illa syarikukum fil ajr. Rawahu Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, kami, ini ada dari sahabat namanya Abu Abdillah Al-Ansari, ia bercerita, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu peperangan. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang tidak ikut berperang. Namun tidaklah kalian melewati satu jalan. Ya, jadi kaum muslimin yang berangkat ini melewati jalan atau menyeberangi lembah, wala qata'tum wadiyan, kecuali mereka itu membersamai kalian. Mereka tidak ikut berperang karena sakit, ada udzur namanya. Ya. Warawahul Bukhari ngan Anas radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, ini pada riwayat Imam Bukhari, yang tadi riwayat Imam Muslim, ini riwayat Imam Bukhari. Qal raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal inna aqwaman khalfana bil Madinah masalakna syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahum al-udr. Dalam riwayat Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia bercerita, kami kembali dari perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya ada beberapa orang yang kita tinggalkan di Madinah.
Namun tidaklah kita menempuh jalan di Syi'ib. Ini ada Syi'ib itu ada jalan di lereng-lereng gunung itu, ya, di lereng gunung ada jalan-jalan ini namanya Syi'ib. Ada kisah ketika Rasulullah SAW di Mekah dulu pernah 3 tahun dikucilkan di Syi'ib, ya, Syi'ib di lerengnya lembahnya keluarganya Abdul Muthalib. Tidaklah kalian melewati jalan atau dalam satu lembah kecuali mereka membersamai kita. Mereka terhalang karena uzur. Ya, uzur ini kita biasa menyebut dengan istilah dengan uzur syar'i. Ya, uzur syar'i ini ada halangan yang tidak bisa dihindari sehingga seorang tidak bisa melaksanakan sesuatu yang biasa mereka kerjakan, Bapak Ibu. Contoh misalnya uzur ini ada orang harusnya berpuasa di bulan Ramadan, karena sakit dia tidak bisa berpuasa. Ini namanya uzur. Ada orang uzur karena perjalanan, ya, dia biasanya berpuasa Senin Kamis, kemudian karena perjalanan jauh dia tidak berpuasa. Ada orang biasanya tiap malam qiyamul lail. Suatu ketika mungkin karena sesuatu sakit atau safar tidak bisa qiyamul lail, maka orang ini ada uzur, ya. Kalau biasa melaksanakan kebaikan kok tidak dilaksanakan karena uzur, mudah-mudahan tercatat di sisi Allah persis melaksanakan kebaikan tersebut. Ini ada Bapak Ibu biasanya kalau Selasa petang kayak begini ikut kajian, ya, di sini misalnya rutin hadir. Suatu ketika tiba-tiba ada tugas keluar kota, ya, terpaksa tidak bisa hadir, maka mudah-mudahan mendapatkan pahala seperti orang yang hadir, ya. Persis ketika ada orang yang sudah punya niat baik mau berangkat haji, sudah daftar haji, dapat porsi, kemudian yang bersangkutan sudah menunggu sekian tahun, misalnya belum berangkat kok meninggal dunia, mudah-mudahan ini orang sudah dicatat di sisi Allah seperti orang yang sudah melaksanakan ibadah haji. Karena apa? Karena niatnya sudah kuat, sudah bulat, hanya karena ada halangan, ya, dia tidak bisa melaksanakannya. Nah, jadi dari 2 hadis tadi, yang atas dari Abu Abdullah Al-Ansari riwayat Imam Muslim, yang bawah dari Anas bin Malik riwayat Imam Bukhari, disimpulkan bahwa peperangan yang dimaksud adalah perang Tabuk. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah dan para pemirsa yang berbahagia, perang Tabuk ini perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Terjadi pada tahun yang ke-9 Hijriah. Dan perang Tabuk ini perang yang berat. Kenapa berat? Jaraknya dari Madinah ke Tabuk ke arah utara lebih dari 700 kilo, kurang lebih seperti itu. Ya, dan terjadi di musim panas yang sangat panas. Ya, panas 700 kilo. Dan Nabi menyampaikan terus terang perang itu. Pada beberapa peristiwa perang Nabi menyamarkan tujuan. Di perang itu terbuka, ya, disampaikan dengan terus terang. Bahkan Nabi meminta selain mobilisasi orang juga pengumpulan dana, karena butuh dana yang tidak sedikit, ya. Maka kemudian mereka berangkat dan ada orang-orang yang datang dengan menangis kepada Nabi karena tidak punya kendaraan, ya, untuk bisa berangkat dan atau tidak punya perlengkapan untuk berangkat ke sana. Nah, mereka niatnya sudah kuat, tekadnya sudah bulat membersamai Nabi, tapi karena ada udzur atau mungkin sakit dan sebagainya, mereka tidak berangkat. Mereka kembali ke rumah dalam suasana menangis, sedih karena tidak bisa membersamai Rasulullah SAW. Bapak Ibu, hadis ini mengajarkan kepada kita tentang diantaranya betapa Nabi itu ingat dengan para sahabatnya. Ya, beliau berangkat ke Tabuk sampai pulang dalam suasana itu beliau ingat dengan para sahabat yang mulia. Beliau tidak meninggalkan para sahabat, hadirin sekalian.
Ya, kita penting ya, kita punya teman, punya saudara, punya sahabat. Ya, di antara yang amal yang baik untuk mereka yaitu kita mendoakan mereka, Bapak Ibu. Ya, mendoakan orang-orang yang dekat dengan kita, mendoakan para sahabat, saudara dan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, Masya Allah. Apalagi doanya doa rahasia. Yang dimaksud doa rahasia apa, Bapak Ibu? Da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Doa seorang muslim untuk muslim yang lain yang didoakan tidak tahu kalau didoakan. Ini termasuk doa ijabah. Inda ra'sihi malakun muwakkal. Di kepala orang yang berdoa, Allah hadirkan malaikat yang mulia. Ini malaikat khusus hadir kalau dia mendoakan orang lain. Kullama da'a li akhihi bi khairin, setiap kali ini orang mendoakan orang lain, yang penting doanya doa baik. Qalal malakul muwakkalu bihi, berkata malaikat tadi, pertama, amin. Semoga Allah mengabulkan doamu untuk temanmu, untuk saudaramu, untuk tetanggamu, untuk sahabatmu. Yang kedua, tidak kalah menariknya, walaka bimithlin, Anda akan mendapatkan persis sebagaimana yang Anda doakan untuk orang lain. Jadi kalau kita kepingin mendapatkan keluarga kita rezeki yang halal, baik dan barokah, doakan orang lain akan mendapatkan rezeki yang halal, baik dan barokah. Yang kepingin keluarganya sehat, doakan orang lain agar sehat mereka ya. Yang kepingin anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, doakan orang lain agar mereka mendapatkan anak-anak yang soleh dan solehah. Saya kembali, Nabi ingat dengan para sahabat-sahabat beliau. Kemudian yang kedua tentang betapa tingginya derajat orang yang berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu berbeda dengan orang yang tidak berangkat, ya. Karena orang yang berangkat mengalami penderitaan, kesulitan ya, yang tidak didapatkan orang-orang yang tidak berangkat. Ya. Orang-orang yang memiliki alasan, misalnya mohon maaf berupa cacat, lemah fisik ya, atau orang yang buta, orang yang sakit, orang yang pincang, atau orang yang tidak memiliki biaya untuk berjuang, maka diperbolehkan untuk tidak ikut berperang. Ya, karena mereka ini punya udzur ya. Nanti pada bab berikutnya, pada bab tentang taubat, ada 3 orang yang nggak berangkat perang Tabuk. Ya, perang tadi yang saya sampaikan. Tapi 3-nya sebenarnya nggak punya uzur. Nanti ada kisah tentang taubat, nanti beda ceritanya. Ya. Orang-orang yang berhalangan, namun tetap berniat baik. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Yang penting niat baik, serta tulus untuk berjuang akan mendapatkan pahala seperti orang yang berjihad secara langsung. Yang berikutnya menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat luas karunia-Nya Bapak Ibu, ya. Orang tidak beramal saja asalkan niatnya baik dan kuat dan tulus untuk beramal seperti orang yang beramal soleh. Ya, maka kita berharap apa kepada Allah? Terus minta rahmat Allah, Bapak Ibu. Ya, Allah itu punya keadilan dan punya rahmat. Kalau dengan keadilannya begini, kalau dengan keadilannya, kita itu kalau misalnya sholat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau dengan keadilan Allah, nanti akan dicek itu sholatnya itu mungkin, wudunya gimana, bener enggak, sholatnya khusyuk apa enggak, berjamaah apa enggak, begitu ya. Tapi kalau dengan rahmat Allah, ya dihadapi dengan rahmat Allah, oh udah sholat, ya diterima oleh Allah, ya baik begitu kalau dengan rahmat Allah. Maka penting buat kita apa? Berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin penting ini, orang masuk surga itu bukan dengan amalnya. Sekali lagi bukan dengan amalnya. Tidak cukup
amal kita. Orang katakanlah dari akhil balik misalnya 10 tahun sampai umur 70 misalnya. Dia beramal soleh terus, dia baik terus, gak pernah maksiat kepada Allah. Itu belum seberapa dengan nikmat Allah satu biji mata saja. Belum seberapa. Sehingga amal soleh kita itu sungguhnya tidak cukup sebagai alat untuk membayar surganya Allah Subhanahu wa taala. Enggak cukup hadirin sekalian. Tapi amal soleh sangat penting ya, dengan amal soleh kita berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah inilah orang bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pertemuan pada kesempatan kali ini. Masih ada yang lain tentang bab masalah niat, nanti bisa kita selesaikan insyaallah. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.